Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 4 ingin menjelaskan tentang setting the stage dan introduction dari buku Introduction Communication Theory, Analysis and Application karya Richard West dan buku Communication Construction Theory and Application karya Andrew Deinecke. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Angrazar Effendi, lalu ada Felicia, dan juga ada Yasmin Fauzia. Ya, di pendahuluan saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kehidupan manusia pastinya tidak dapat lepas dari komunikasi. Komunikasi sendiri harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana ada pihak pengirim pesan dan juga penerima pesan. Cakupan dalam komunikasi juga banyak, ada intrapersonal, interpersonal, grup kecil, massa, organisasi, dan juga budaya. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung biasanya dilakukan melalui media. Media di sini tuh ada media elektronik, media cetak, dan juga media sosial yang pastinya dikenal dan menjadi alternatif masyarakat dalam bertukar informasi karena keefektifan juga kemudahan dalam penggunaannya. Walaupun adanya kemudahan teknologi ini, tentunya masyarakat harus tahu tentang etika berkomunikasi. Etika sendiri bukan hanya sesuatu yang ditulis, tapi juga harus diadaptasi dengan baik dalam menyampaikan suatu informasi sehingga komunikasi dapat menjadi harmonis, ada rasa saling menghormati, mendukung, serta menghargai. Etika dalam komunikasi juga pastinya berkaitan dengan tutur kata yang sopan, tidak menggambarkan hal-hal yang negatif, tidak menyinggung sara, serta berhati-hati dalam mengirimkan suatu informasi. Namun, seiring berkembangnya kemampuan berteknologi, etika ini seringkali hilang. Maraknya cybercrime yang melakukan pembobolan data karena adanya berbagai motif sering banget terjadi. Hal ini sesuai dengan studi kasus pada paper yang kami bahas mengenai pembocoran data dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD oleh hacker Bjorka. Selanjutnya, setting the stage. Tanpa kita sadari, teori komunikasi selalu berada dalam kehidupan kita. Seperti tiap kita membuat keputusan, media yang kita konsumsi, dan hubungan yang kita alami. Teori komunikasi juga dapat membantu kita untuk memahami orang lain dan kelompoknya, media, hubungan dengan keluarga, teman, dan diri kita sendiri. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai pengertian dalam bidang komunikasi. Yang pertama, mengenai definisi, model, dan etika komunikasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai berbagai tradisi dan konteks dalam komunikasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengembangan teori dan penelitian. Serta yang keempat, kita akan membahas mengenai kriteria yang penting untuk menilai dan mengevaluasi sebuah teori dan model. Thinking about communication, definitions, models, and ethics. Definisi komunikasi adalah sebuah proses sosial yang mana setiap individu menggunakan simbol-simbol untuk membentuk dan menginterpretasikan makna yang ada di lingkungan. Kita perlu menambahkan unsur-unsur perantara komunikasi. Dengan hal itu, kita akan mendefinisikan 5 istilah kunci dan dalam mendefinisikan komunikasi, yaitu sosial, proses, simbol, makna, dan lingkungan. Pertama, kita meyakini bahwa komunikasi merupakan sebuah proses sosial. Dalam hal ini, komunikasi sebagai sosial mengacu bahwa komunikasi melibatkan individu dan interaksi di dalamnya, baik secara daring maupun luring. Komunikasi harus mencakup 2 orang yang masing-masing berperan sebagai pengirim dan penerima pesan. Komunikasi sosial melibatkan individu-individu yang melakukan interaksi dalam berbagai maksud dan tujuan, motivasi, dan kemampuan. Komunikasi bersifat dinamis yang berkelanjutan, kompleks, dan terus mengalami perubahan. Yang kedua, proses komunikasi mengartikan bahwa dalam sebuah percakapan, dari awal sampai akhir akan terdapat hal yang dapat terjadi. Hal ini menunjukkan seorang individu akan berada di tempat yang berbeda setelah dimulai diskusi. Misalnya, konflik yang dialami teman, pasangan, dan saudara. Walaupun mungkin percakapan dimulai dengan bahasa yang absolut dan kaku,
konflik tersebut dapat terselesaikan dengan cara kompromi. Semua hal ini dapat terjadi secara cepat. Unsur ketiga yang berkaitan dengan definisi komunikasi adalah simbol. Simbol merupakan sebuah label atau wujud untuk mewakili ide arbiter dari sebuah fenomena. Kata-kata merupakan simbol untuk konsep dan benda. Contohnya, kata kursi untuk mewakili sesuatu yang kita gunakan untuk duduk. Kata burung merpati mewakili untuk perdamaian. Kata mawar merah mewakili untuk cinta sejati, dan melati putih untuk melambangkan kesucian. Sebuah simbol biasanya telah disepakati dalam suatu kelompok dan mungkin tidak dapat dipahami oleh individu di luar kelompoknya. Dalam keadaan seperti ini, penerapannya kerap menjadi arbiter atau sewenang-wenang. Selanjutnya, makna. Makna merupakan inti dari sebuah pesan. Pesan dapat memiliki satu makna ataupun lebih. Dalam menginterpretasikan peristiwa yang sama, kita harus berbagi makna. Tiap individu tidak pasti dapat mengetahui yang dimaksud dengan individu lain. Dan dalam hal ini, kita perlu untuk menjelaskan, mengulang, dan mengklarifikasi. Unsur terakhir dalam komunikasi adalah lingkungan. Lingkungan merupakan suatu keadaan atau suasana ketika terjadinya sebuah komunikasi. Lingkungan mencakup waktu, tempat, hubungan, latar belakang budaya antar pembicara dan penerima. Lingkungan dapat mempengaruhi keyakinan dan nilai-nilai serta persepsi individu yang berkaitan dengan topik-topik sosial. Selanjutnya adalah model. Model atau representasi yang berupa penyederhanaan dalam hubungan timbal balik kompleks dalam elemen proses komunikasi, sehingga menyebabkan individu dapat memahami secara visual dari proses yang kadangkala rumit. Kita akan membahas mengenai 3 model komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan atau model linier. Model linier adalah komunikasi satu arah yang beranggapan bahwa pesan dikirim oleh pengirim ke penerima melalui saluran media. Model ini merupakan model komunikasi satu arah tanpa terjadi timbal balik terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau model interaksional, yaitu sebuah pandangan bahwa komunikasi saling berbagi pesan atau makna dan adanya umpan balik dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksional ini digunakan dalam media baru, seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang ketiga adalah komunikasi sebagai transaksi atau model transaksional, yaitu komunikasi sebagai proses mengirim dan menerima pesan dalam waktu yang bersamaan atau serentak. Model ini menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun sebuah hubungan. Selanjutnya adalah etika. Etika merupakan sebuah persepsi mengenai benar atau salahnya suatu tindakan atau perilaku. Etika adalah sebuah bentuk moral pembuatan keputusan. Dengan kata lain, semua lapisan masyarakat meliputi gender, ras, kelas, agama, dan yang lainnya tidak dapat lepas dari etika dalam kehidupan. Perkembangan manusia tidak bisa lepas dari perkembangan moral dan termasuk bagian dari itu. Seiring bertambah usia, kode moral individu akan mengalami perubahan hingga kita dewasa. Kita tidak dapat membuat dan menemukan sistem bagaimana etika itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kita harus mengikuti kode moralitas dalam budaya tertentu. Jika dalam masyarakat tidak ada memahami nilai-nilai etika, maka masyarakat akan melemah. Dalam perspektif komunikasi sendiri, permasalahan etika ini akan muncul tiap kali pesan memiliki potensi mempengaruhi orang lain. Beberapa institusi menjadi bahan pembicaraan banyak orang pada standar etikanya. Masih banyak bidang maupun institusi yang rentan terhadap penyimpangan etika, seperti bisnis dan industri, agama, hiburan, pendidikan, kedokteran, politik, dan teknologi. Yang pertama adalah bisnis dan industri. Banyak perusahaan yang dicurigai melakukan perilaku-perilaku tidak etis. Contoh perilaku-perilaku tersebut adalah perusahaan mencoba untuk menyembunyikan biaya, melakukan penipuan akuntansi, dan sejumlah pelanggaran etika lainnya. Yang kedua, agama. Penerapan etika telah dilakukan pada kehidupan keseharian oleh budaya timur dan barat dalam tradisi moral mereka. Contohnya,
pada ajaran Taoisme dari Cina. Menurut ajaran ini, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, empati dan pengetahuan akan menuntun pada kebenaran. Dalam agama Buddha, individu diharuskan untuk menjaga perkataan dan perdamaian dengan menghindari gosip, amarah, dan kebohongan. Hal yang sama juga dalam agama Kristen. Agama Kristen berpegang pada etika dan didasarkan pada prinsip teladan dan hidup sesuai hukum dan menjadi teladan bagi orang lain. Namun, standar moral tidak hanya pada bersifat keagamaan atau religius. Individu-individu yang tidak terikat dengan agama yang terorganisir, nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan dan menjaga hubungan antar manusia juga penting bagi mereka. Selanjutnya, hiburan. Seringkali terdapat argumen berkaitan dengan Hollywood. Apakah Hollywood mencerminkan masyarakat atau apakah Hollywood membentuk masyarakat? Dari argumen ini terdapat 3 sudut pandang yang menonjol. Yang pertama, beranggapan bahwa Hollywood memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi moral dari masyarakat yang tidak bermoral. Pendapat kedua, mengatakan bahwa Hollywood harus membuat film ramah keluarga dengan membuat lebih banyak film yang tidak dapat kekerasan dan konten seksual. Pemikiran ketiga, Hollywood merupakan bisnis dan menjadikan uang sebagai tujuan dan inti dari pembuatan film. Namun, industri hiburan secara tidak langsung akan menjadi cermin dan mengaruhi perubahan moral di Amerika Serikat. Selanjutnya, pendidikan. Banyak sekolah yang telah merupakan acuan moral mereka sendiri. Misalnya, terdapat kejahatan di lingkungan sekolah, dan hal ini diharuskan untuk melaporkan kejahatan tersebut. Tetapi, beberapa sekolah takut jika ini akan berdampak pada pandangan publik yang buruk tentang sekolah mereka. Selanjutnya, kedokteran. Contoh kontroversi etika dalam lembaga kedokteran adalah bunuh diri yang dibantu oleh dokter, aborsi, kloning manusia, atlet dengan obat-obatan, dan ganja medis. Selanjutnya adalah politik. Skandal dalam politik berhubungan dengan biaya kampanye, penyuapan, konflik kepentingan, konspirasi, dan penggelapan pajak. Masalah etika politik mungkin tidak akan pernah bisa hilang meski dilakukan upaya seperti membentuk Dewan Penasihat Pengawasan di pemerintah. Selanjutnya, teknologi. Teknologi menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa lepas dari perdebatan etika, seperti pendapat mengenai sensor pada internet. Pendukung kebebasan berbicara mengatakan bahwa hal yang dianggap tidak pantas dapat berbeda-beda persepsi tiap individu, dan hal ini membuat masalah penyensoran bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai thinking about the field, traditions and context. Terdapat 7 tradisi dalam cakupan komunikasi yang terdiri dari tradisi retorik, semiotik, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Yang pertama adalah tradisi retorik. Tradisi ini menunjukkan ketertarikan pada pidato dan berbicara di depan umum. Tradisi ini juga dapat mempertimbangkan pandangan individu yang berbeda sebelum mengambil pandangan pribadi. Yang kedua adalah tradisi semiotik. Semiotika adalah studi mengenai tanda-tanda. Hal paling dasar mengenai tanda adalah kata atau yang kerap kita sebut sebagai penggunaan bahasa. Yang ketiga, tradisi fenomenologi. Tradisi ini merupakan interpretasi individu dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, seperti melihat suatu hal dan peristiwa mengenai pandangan pribadi. Selanjutnya, ada tradisi sibernetika. Tradisi ini memberikan pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pengolahan informasi, tapi juga dengan kemampuan yang tak sama dalam mengolah informasi tersebut membawa individu untuk masuk ke dalam proses komunikasi. Yang kelima adalah tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini memiliki pandangan yang menyatakan bahwa perilaku seorang individu itu dapat dipengaruhi oleh suatu hal atau variabel. Tradisi keenam adalah tradisi sosiokultural. Tradisi ini menunjukkan bahwa individu merupakan bagian dari kelompok lebih besar yang memiliki aturan dan pola-pola interaksi yang unik. Tradisi yang ketujuh adalah tradisi kritis. Seorang ahli teori kritis merupakan individu yang memiliki kepedulian terhadap ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik. Dalam komunikasi, terdapat lingkungan di mana komunikasi terjadi dan memberikan latar belakang yang dapat menganalisis sebuah fenomena yang disebut konteks. Terdapat 7 konteks dalam cakupan komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal,
komunikasi grup kecil, komunikasi organisasi, komunikasi publik atau retoris, komunikasi massa atau media, dan komunikasi budaya. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri, seperti membutuhkan kesan, membuat keputusan, simbol dan makna, dan pengamatan. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi dengan orang lain seperti cara pemeliharaan hubungan, keintiman hubungan, dan ketertarikan antar pribadi. Yang ketiga adalah komunikasi grup kecil, seperti kepemimpinan kelompok, kelompok pengambilan keputusan. Nah, yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi dalam lingkup yang luas dan besar. Dalam hal ini juga terdapat kekhawatiran seperti hierarki dalam organisasi, budaya dan kehidupan organisasi, opini dan kepuasan pekerja. Selanjutnya adalah komunikasi publik atau retoris. Komunikasi ini adalah komunikasi terhadap pendengar yang luas, dan terdapat beberapa kekhawatiran seperti efektivitas pengiriman, kritik pada pidato dan teks, pidato etis, dan analisis pada budaya populer. Yang keenam, komunikasi massa atau media. Komunikasi ini adalah komunikasi terhadap audiens yang sangat luas melalui perantara atau media. Yang ketujuh adalah komunikasi budaya. Komunikasi antara anggota yang memiliki perbedaan budaya. Thinking about theory and research. Teori adalah sistem abstrak dari konsep dan hubungan yang membantu kita memahami suatu fenomena. Jonathan Hawthorne pada tahun 1986 mendefinisikan teori sebagai proses pengembangan ide-ide yang memungkinkan kita menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. William Doherty bersama rekan-rekannya pada tahun 1993 menjabarkan definisi teori dari Turner tersebut. Mereka menyatakan bahwa berteori merupakan proses yang secara sistematis merumuskan dan mengatur ide-ide untuk memahami suatu fenomena tertentu. Dan teori adalah suatu ide yang timbul melalui proses tersebut. Jadi secara umum, teori adalah sistem konsep abstrak dengan indikasi hubungan di antara konsep-konsep ini yang dapat membantu kita memahami suatu fenomena. Fitur dan atribut teori. Terdapat 3 fitur dan atribut teori, yaitu ada level of generality, ada komponen, lalu ada goals. Yang pertama, level of generality. Level of generality mengacu pada seberapa luas jangkauan teori dapat diterapkan. Pada level of generality juga terdapat 3 jenis, yaitu ada grand theories, mid-range theories, lalu ada narrow theories. Grand theories merupakan teori yang menjelaskan semua perilaku manusia dengan cara yang benar secara universal. Jadi, grand theories adalah teori yang dapat diterima semua orang dalam situasi apapun. Contohnya seperti menjemur pakaian. Semua orang tahu jika panas dari matahari akan menyebabkan pakaian yang basah menjadi kering, dan itu semua diterima oleh semua orang di bumi. Lalu ada mid-range theories. Mid-range theories merupakan teori yang menjelaskan semua perilaku manusia dengan waktu atau konteks tertentu. Lalu yang ketiga ada narrow theories. Narrow theories merupakan teori yang menjelaskan suatu perilaku manusia tertentu dalam situasi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen. 2 kunci yang paling penting dalam teori adalah konsep dan relationship. Pertama, kita akan membahas tentang konsep. Konsep merupakan istilah atau kata yang melabeli elemen paling penting dalam sebuah teori. Terdapat 2 konsep, yaitu nominal konsep dan real konsep. Nominal konsep adalah sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya seperti perasaan dingin, atau kita merasakan panas, tidak bisa diamati secara langsung. Dan real konsep adalah sesuatu yang dapat diamati secara langsung, seperti kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya ada relationship. Relationship adalah menentukan cara konsep-konsep teori dapat digabungkan, sehingga konsep-konsep tersebut berhubungan satu sama yang lain. Lalu yang terakhir ada goals. Goals theories memiliki arti luas dan inklusif yang mencakup penjelasan, pemahaman, prediksi, dan perubahan sosial. Goals ini sangat penting karena merupakan tujuan dari sebuah penelitian. Approach to knowing how do you see and talk about the world. Berikut merupakan bahasan tentang bagaimana peneliti berpikir dan berbicara tentang dunia. Dan
Berikut adalah 3 pendekatan umum yang digunakan oleh sang peneliti. Yang pertama ada the positivistic or empirical approach, yaitu sebuah pendekatan yang mengasumsikan bahwa kebenaran dan keberadaan objektif dapat ditemukan dan bahwa proses penyelidikan dapat menemukan sebuah kebenaran yang sebagian mengandung nilai netral. Jadi, sang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mencari keberadaan dari kebenaran, yang mana hasil dari penelitian tersebut mendapat kebenaran yang mutlak. Selanjutnya ada the interpretive approach, yaitu memandang kebenaran sebagai subjektif dan diciptakan bersama oleh partisipan, dengan peneliti jelas sebagai salah satu partisipannya. Peneliti yang melakukan penelitian tentang suatu kebenaran dari sudut pandangnya dan mengajak partisipan lain untuk bergabung dalam penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ada the critical approach, yaitu sebuah pendekatan yang menekankan tanggung jawab peneliti untuk mengubah ketidaksetaraan dalam status quo. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti yang ingin melakukan perubahan dari ketidaksetaraan karena merasa bertanggung jawab atas suatu keadaan tersebut. Approach to knowing what question do you ask about the world. Jadi pada subbab ini membahas tentang bagaimana kita menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan kita terhadap dunia ini. Ada 3 pendekatan yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi, yaitu studi tentang realitas atau studi tentang keberadaan, khususnya cabang metafisika berkaitan dengan sifat dan hubungan antar makhluk hidup. Yang kedua ada epistemologi, berfokus pada bagaimana cara kita mengetahui atau sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan yang juga terkait erat dengan ontologi. Bagaimana peneliti melihat dunia, kebenaran, dan sifat manusia yang mempengaruhi mereka untuk percaya bahwa mereka harus mencoba belajar tentang hal-hal ini. Yang terakhir ada aksiologi, yang berfokus pada apa yang perlu diketahui. Peneliti lebih mengamati beberapa objek yang sangat spesifik dengan sangat detail tanpa menghiraukan objek lain yang dirasa tidak terlalu penting. Approach to knowing how do you go about theory building. Terdapat 3 pendekatan untuk bagaimana cara kita membangun sebuah teori. Yang pertama ada covering law approach, yaitu pedoman untuk menciptakan teori yang menyarankan bahwa teori sesuai dengan hukum umum yang bersifat universal dan invarian. Yang kedua ada rules approach, yaitu menciptakan teori bahwa membangun pilihan manusia ke dalam penjelasan. Peneliti yang memegang rules approach mengakui bahwa orang bebas untuk mengubah pikiran mereka, untuk berperilaku irasional, dan untuk mengubah aturan. Jadi, pada rules approach ini, seseorang bebas mengubah aturan ataupun mengubah teori. Yang ketiga ada system approach, yaitu mengakui ketidakmungkinan untuk mencapai apa yang dibutuhkan oleh covering law approach, meliputi hukum tentang komunikasi manusia yang invarian dan umum. Menciptakan teori bahwa mengakui manusia pilihan dan kendala dari sistem yang terlibat. Jadi dalam sistem approach ini manusia tidak bisa mengubah aturan maupun teori, karena dalam approach ini atau pendekatan ini manusia merupakan pilihan dan bagian dari sistem tersebut. The research process. Dalam proses research, pertama seseorang yang akan melakukan research akan melakukan scientific method, di mana si peneliti melakukan pengamatan dan analisis diikuti oleh deductive logic. Selain cara tersebut, peneliti juga dapat melakukan inductive logic, di mana peneliti melakukan pengumpulan informasi dengan narasumber untuk mendapatkan data. Pada deductive logic, memungkinkan peneliti untuk menguji prediksi tertentu atau hipotesis yang dihasilkan dari generalisasi atau teori. Hasil pengujian ini memungkinkan adanya modifikasi dan koreksi terhadap teori. Sedangkan pada inductive logic beroperasi dalam arah yang berlawanan dan mengumpulkan lebih banyak contoh spesifik dengan harapan kemudian dapat mengeneralisasi atau membuat teori. As we begin,
Setiap teori komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Inilah yang menimbulkan adanya evaluating communication theory. Yang pertama ada scope. Scope mengacu pada luasnya komunikasi perilaku yang tercakup dalam teori. Meskipun teori harus menjelaskan komunikasi yang cukup untuk menjadi bermakna, tapi juga harus memiliki batas-batas yang jelas dan menentukan batas-batas ruang lingkup mereka. Yang kedua ada logical consistency, yaitu mengacu pada logika internal dalam pernyataan teoretis. Teori harus memberi kita penjelasan yang baik yang menunjukkan kepada kita bagaimana konsep kerja bersama dan hasil apa yang mengikuti dari interaksi. Yang ketiga ada parsimony, yaitu mengacu pada kesederhanaan penjelasan yang diberikan oleh teori. Teori seharusnya hanya berisi sejumlah konsep yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang dipertimbangkan. Parsimoni membutuhkan kesederhanaan tanpa mengorbankan kelengkapan. Yang keempat ada utility, mengacu pada kegunaan teori atau nilai praktis. Sebuah teori yang baik memiliki kegunaan karena hal tersebut memberitahu kita banyak hal tentang komunikasi dan perilaku manusia. Yang kelima ada testability, yaitu mengacu pada kemampuan kita untuk menyelidiki akurasi teori. Teori ini memprediksi bahwa orang akan terlibat dalam perilaku yang mereka anggap bermanfaat dan menghindari perilaku yang merugikan mereka. Yang keenam ada heurism, mengacu pada jumlah penelitian dan pemikiran baru yang dirangsang oleh teori. Teori dinilai baik sejauh mereka menghasilkan wawasan dan penelitian baru. Dan yang terakhir ada test of time, yaitu mengacu pada daya tahan teori dari waktu ke waktu. Teori ini hanya dapat digunakan setelah beberapa waktu berlalu sejak teori tersebut dibuat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab introduction dari buku Communication in Construction. Dimana di sini ada defining communication. Komunikasi dapat diumpamakan sebagai pipa di mana informasi disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dapat dikatakan juga komunikasi ini sebagai sumber dari kehidupan karena tanpa adanya komunikasi, aktivitas manusia tidak dapat terjadi. Istilah komunikasi adalah hal yang beragam dan rumit dan dapat berbeda arti jika terjadi dalam konteks dan situasi yang berbeda. Nah, dari komunikasi ini memiliki beberapa konsep. Yang pertama, komunikasi itu biasanya dilakukan untuk penyaluran informasi. Lalu yang kedua, komunikasi artinya menjadi jembatan jarak. Yang ketiga, komunikasi interpersonal biasanya melibatkan penyampaian fakta, perasaan, nilai, dan juga pendapat hingga dianggap subjektif. Lalu yang keempat, komunikasi juga dapat disebut sebagai proses transaksional. Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi di mana satu pihak menginginkan pihak lain itu menerima informasinya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi harus dilakukan secara dua arah dan melibatkan pengirim pesan dan juga penerima pesan. Nah, cara penyampaiannya ini dapat berupa ucapan, bahasa tubuh atau gestur, tulisan, media grafis, elektronik, atau campuran. Ya, selanjutnya the importance of effective communication. Nah, pentingnya komunikasi yang efektif ini bisa dilakukan untuk individu, tim, dan juga organisasi. Yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi yang terstruktur. Yang kedua, mengelola organisasi untuk melakukan perubahan terus-menerus. Yang ketiga, memotivasi anggota agar bekerja secara efektif. Dan yang keempat, memahami kebutuhan anggota agar atasan dapat merespon kebutuhan anggota mereka dan mengembangkan komunikasi yang efisien. Nah, mempelajari aspek-aspek komunikasi manusia ini, biasanya keberhasilan proyek bergantung kepada efektivitas mereka yang terlibat dalam penyampaian perspektif mereka pada orang lain. Sifat interaksi manusia inilah yang membuat pemahaman tentang komunikasi dan praktik komunikasi yang efektif menjadi bermasalah. Karena berbentuk proyek, kelompok atau jaringan,
biasanya bersifat sementara, sehingga interaksi terus berubah dan ketidakpastian ini berpotensi untuk merusak komunikasi yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Meskipun ada investasi besar-besaran dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, tidak mungkin untuk memisahkan komunikasi antar pribadi dan antar kelompok dari proses konstruksi ini. Dalam hal interaksi ini, keberhasilan atau kegagalan dari proyek akan terlihat. Mengingat dari pentingnya komunikasi manusia yang efektif untuk keberhasilan industri, orang-orang biasanya bekerja dan bertindak itu tuh dengan latar belakangnya yang berbeda-beda. Nah, dari keragaman inilah muncullah lingkungan yang begitu menarik untuk diteliti para praktik komunikasi. Mempelajari aspek organisasi komunikasi, mengeksplorasi proses interaksi manusia dan dampaknya terhadap komunikasi yang efektif. Penekanan bersamaan dari teks ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi manusia terjadi dalam kerangka kerja kontekstual organisasi yang lebih luas. Dengan ini, interaksi faktor-faktor yang saling mempengaruhi dapat dipahami dan dapat dikelola lebih efektif untuk masa depan. Komunikasi dalam pengetahuan ekonomi. Pengetahuan adalah sumber daya vital yang terletak di jantung keberhasilan organisasi dan juga proyek. Penekanan berlebihan pada solusi teknologi ini mengelola pengetahuan dalam organisasi besar telah berkontribusi pada tingkat kegagalan yang relatif tinggi. Keyakinan banyak ahli teori dan praktisi bahwa pengetahuan harus dimanfaatkan dan dikomunikasi secara lebih efektif agar organisasi dapat berkembang dan kinerjanya ditingkatkan. Lalu selanjutnya, the principle of effective communication. Nah, konteks komunikasi yang bermasalah dalam konstruksi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana industri dapat mengatasi kondisi dan kendala struktural dan budaya yang menentukan operasinya, sehingga dapat mengembangkan infrastruktur dan fasilitasi komunikasi yang lebih efektif di masa yang akan datang. Selain itu, ini menunjukkan bahwa industri perlu menemukan cara untuk mempengaruhi perubahan di dalam sektor sedemikian rupa untuk mengatasi kendala budaya yang ada pada pengembangan sektor tersebut. Pengertian teoritis penerapan metode komunikasi yang efektif harus cukup lurus ke depan. Tapi bagaimana perspektif teoritis benar-benar diterjemahkan dalam praktik akan tergantung pada interpretasi mereka oleh orang-orang yang bekerja di sektor ini. Perspektif dalam buku ini bukanlah untuk menetapkan seperangkat alat untuk meningkatkan komunikasi yang umum atau normatif, tapi untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang harus dipahami jika mereka bekerja di bidang konstruksi ingin berkomunikasi secara lebih efektif. Terserah kepada pembaca untuk memutuskan cara yang paling tepat untuk berkomunikasi berdasarkan dengan keadaan masing-masing dan sifat hubungan kekuasaan yang mengelilingi mereka. Next, selanjutnya, the role and importance of effective communication to the project manager. Istilah project di sini menunjukkan bahwa usaha memiliki keunikan yang tidak ditemukan dalam lingkungan produksi pada umumnya. Peran manajemen project adalah untuk mengelola sistem seperti ruang lingkup pekerjaan, organisasi project, kualitas, biaya, dan juga durasi project. Komunikasi adalah unsur yang paling penting dari semua persyaratan mendasar berjalannya suatu proyek. Kebutuhan manajer proyek untuk menjadi komunikator yang efektif terbukti ketika mempertimbangkan beberapa kali komunikasi disebut sebagai penyebab utama kegagalan proyek, di mana peran manajer proyek di sini adalah sebagai fasilitator komunikasi. Nah, komunikasi ini mempunyai dua proses, yaitu encoding dan juga decoding. Encoding sendiri mengacu pada proses pengiriman pesan oleh pengirim. Transfer informasi dapat dilakukan dengan ucapan, tanda-tanda nonverbal, dan juga tulisan. Sedangkan decoding itu adalah proses untuk mendengarkan, membaca, atau menafsirkan tanda-tanda nonverbal. Nah, jika komunikasi tersebut efektif, pemikiran mereka melalui proses encoding dan juga decoding dapat mencapai hasil yang diinginkan.
Nah, untuk mendefinisikan perilaku komunikasi telah menjadi bidang penelitian di bidang komunikasi sudah lebih dari 30 tahun. Manajer proyek harus berkomunikasi baik ke atas dan juga ke bawah, melampaui batas organisasi, dan juga dapat mengatasi hambatan-hambatan, serta mampu mencapai tujuan komunikasi di bawah tekanan lingkungan yang dibatasi oleh waktu dan juga kendala sumber daya. Pentingnya komunikasi untuk kemampuan kepemimpinan manajer proyek, di mana seorang pemimpin yang efektif mampu mengkomunikasikan dengan baik apa yang ingin disampaikannya. Aspek umumnya adalah tim yang dengan keterampilan dan pengetahuan saling melengkapi, berkumpul untuk periode yang waktu terbatas, dan menuntut untuk menggabungkan tenaga mereka untuk mendukung tujuan tersebut dan melewati komunikasi. Ada lembaga di Inggris yang bernama Association of Project Managers Body of Knowledge atau APMBOK menyebutkan secara spesifik bahwa komunikasi di era ini kompetisi. Mereka menekankan bahwa pentingnya media yang berbeda seperti lisan, bahasa tubuh, tertulis, kertas elektronik, dan juga cara penyampaian komunikasi mungkin lebih penting daripada media-media tersebut. Nah, selanjutnya the aim, focus, and structure of this book. Nah, tujuan dari buku ini sendiri untuk menjembatani kesenjangan teori komunikasi dan praktiknya dalam industri. Gabungan teori komunikasi dari bidang psikologi, sosial, dan manajemen memberikan langkah praktis untuk diambil oleh pekerja-pekerja industri. Lalu selanjutnya fokus dari buku ini adalah pada aspek komunikasi manusia dalam proyek dan organisasi konstruksi, terutama dari perspektif manajemen proyek. Efektivitas teknologi pada akhirnya tergantung pada cara informasi ini ditafsirkan oleh orang-orang yang terlibat, mengelola secara efektif, dan harus menghasilkan hasil seperti yang diinginkan oleh pengirim pesan. Namun, komunikasi ada juga yang dikelola dengan buruk sehingga merusak proses organisasi yang terlibat. Lalu struktur buku ini mengeksplorasi topik yang dibahas dalam 9 bab dan dibagi menjadi 3 bagian besar. 3 bagian besar tersebut akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, 3 struktur utama ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu communication, concept, and context. Di bagian ini merupakan bagian pengantar, di mana menguraikan teori dan praktik komunikasi secara umum, serta hubungannya dengan tantangan lingkungan proyek konstruksi. Di mana bab 1 ada introduction, memperkenalkan topik komunikasi dan konstruksi. Terus di bab 2 ada the challenge of communicating in the construction project environment, di mana menjelaskan seluk-beluk lingkungan proyek serta dampak dan kendala dalam berkomunikasi yang efektif. Lalu di bab 3 ada theoretical perspective on construction communication, di mana memetakan evolusi komunikasi baik dalam dengan memperkenalkan berbagai jenis komunikasi dan juga media. Selanjutnya di bagian kedua, from individual to corporate teams, communication types and technique. Di bagian ini mengeksplorasi praktik komunikasi dalam bidang industri, mengindikasikan bagaimana kendala dapat diatasi melalui penggunaan prinsip alat dan teknik komunikasi yang efektif. Di mana bab 4 membahas tentang interpersonal communication, bab 5 membahas tentang group and team communication, bab 6 membahas tentang organizational communication, dan bab 7 membahas tentang corporate communication. Selanjutnya di bagian yang ketiga, future direction for construction communication. Di bagian ini mengeksplor di mana masa depan komunikasi dalam industri konstruksi dengan mengkaji peran teknologi informasi dan komunikasi masa kini dan masa depan, serta ada saran-saran tentang bagaimana industri mungkin mulai mengatasi kegagalan sebelumnya dengan memanfaatkan prinsip-prinsip yang ada. Di mana ada bab 8 Information and Communication Technology, membahas tentang cara teknologi informasi berevolusi cara kita berkomunikasi dalam industri. Lalu di bab 9 ada Conclusion and Future Direction in Construction Communication,
di mana menyebutkan bahwa buku ini memeriksa apa saja yang perlu dilakukan industri untuk mengatasi struktur basis proyek. Lalu selanjutnya ada summary, di mana bab ini mendefinisikan komunikasi dalam konteks konstruksi dan efektivitas proyek organisasi konstruksi, di mana manajer harus menyesuaikan pendekatan komunikasi khususnya sesuai dengan konteks dari proyek dan organisasi. Nah, tujuan dari buku ini adalah untuk mengeksplorasi isu-isu yang menentukan efektivitas komunikasi dalam industri dan untuk mengidentifikasi prinsip dan praktek yang membuat manajer dapat belajar strategi untuk mengatasi kendala. Buku ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu yang dapat menjadi pertimbangan di masa depan. Terdapat studi kasus yang berkaitan dengan bab ini, yaitu tentang hacker Bjorka yang berhasil membobol data dari Ketua Umum Partai PKB, yaitu Cak Imin, dan juga Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD. Setelah hacker Bjorka viral beberapa waktu yang lalu karena telah membocorkan data, kini hacker tersebut kembali viral karena telah berhasil membobol data dari Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Setelah berhasil membobol data dari dua orang tersebut, hacker Bjorka juga menuliskan pesan untuk kedua orang tersebut berupa sindiran. Mengenai hal tersebut, Pak Mahfud MD menanggapi masalah ini melalui akun Twitternya. Beliau mengatakan tidak terlalu ambil pusing tentang masalah ini karena menurutnya data tentang dirinya bisa diambil dan dilihat kapan saja dengan mudah di Wikipedia dan juga sampul belakang di buku-buku beliau. Selanjutnya adalah kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat. Kaitan antara studi kasus yang kami pilih dengan materi yang diangkat yaitu ethics. Dalam penyampaian pesan dilakukan oleh Pak Mahfud MD, etika berfungsi sebagai landasan moral seperti penggunaan bahasa yang baik dalam komunikasi secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa dalam tweetnya tentu membuat perbedaan perspektif. Ada yang beranggapan bahwa beliau mungkin berusaha untuk menenangkan masyarakat, dan ada yang beranggapan bahwa Pak Mahfud MD seperti menganggap masalah kebocoran data ini adalah hal sepele. Hal ini karena posisi beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang mengatur keamanan cyber dan bertanggung jawab atas kerahasiaan data masyarakat. Kasus ini juga berkaitan pada tradisi dalam teori komunikasi, yaitu teori retorik. Tradisi ini adalah mempertimbangkan pandangan individu yang berbeda sebelum mengambil pandangan pribadi. Sebaiknya, sebelum mengutarakan pendapat, seorang individu harus mempertimbangkan dan perspektif individu lain, mulai dari pemilihan kata-kata yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah perspektif tulisan. Yang pertama, thinking about communication, definitions, models, and ethics. Komunikasi adalah sebuah proses penerimaan pesan antara pengirim dan penerima pesan, sehingga dapat menginterpretasikan makna yang sama. Model komunikasi merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi yang kadangkala rumit, sedangkan etika adalah aturan dan norma yang digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Kedua, thinking about the field, traditions, and context. Dalam komunikasi, tradisi merupakan cara mendefinisikan lebih spesifik karena perkembangan ilmu komunikasi yang cepat. Sedangkan konteks dalam ilmu komunikasi adalah lingkungan atau tempat terjadinya proses komunikasi. Kesimpulan, komunikasi merupakan sebuah proses sosial yang mana setiap individu menggunakan simbol-simbol untuk membentuk dan menginterpretasi makna yang ada di lingkungan. Tujuan akhir dalam berkomunikasi adalah terjadinya persepsi yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Terdapat unsur-unsur dalam mendefinisikan komunikasi, yaitu sosial, proses, simbol, makna, dan lingkungan. Dan definisi dari teori merupakan proses yang secara sistematis merumuskan dan mengatur ide-ide untuk memahami suatu fenomena tertentu. Dan teori adalah suatu ide yang timbul melalui proses tersebut. Dari studi kasus yang telah dibahas, maka diketahui bahwa etika berfungsi sebagai landasan moral, seperti penggunaan bahasa yang baik,
dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya perbedaan makna dan pesan yang ingin disampaikan. Bab Introduction membahas tentang teori dasar komunikasi, di mana ada dua proses, yaitu encoding dan juga decoding, serta keefektifan komunikasi, di mana dijelaskan bahwa buku tersebut juga berfokus pada efektivitas teknologi yang bergantung pada cara informasi ditafsirkan oleh orang yang terlibat, di mana buku ini juga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pengantar, praktik komunikasi dengan orang lain, dan juga eksplorasi peran dalam mengkaji peran informasi, komunikasi masa kini dan juga di masa depan. Kami memiliki saran tentang bab ini, yaitu kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi tentunya harus tetap mengingat etika, dan dalam prakteknya seringkali terjadi beda pemahaman dan memaknai isi pesan. Maka dari itu, teori komunikasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan komunikasi maupun membekali pengetahuan. Jadi, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Jika ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.